Halo Bizarian, kembali dengan saya Hendrik Vincent, selaku founder dan CEO dari Bizar di acara Biztalk. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema juga yang sangat menarik dan tidak kalah dari sebelum-sebelumnya, karena kita akan membahas dua industri sekaligus. Yang pertama adalah industri dari sisi hiburan, dan yang kedua adalah F&B. Nah, seperti yang kita tahu bersama, industri hiburan ini tentunya memiliki kedekatan emosional dengan para konsumennya. Di sisi lain, untuk bisnis F&B sendiri tentunya perlu ada kualitas produk dan inovasi yang terus dilakukan. Bayangkan saja, kalau kedua industri ini digabungkan, tentunya akan menjadi sangat luar biasa. Pada kesempatan hari ini, saya kedatangan langsung tamu yang sangat spesial, yaitu founder dari Ubits, sebuah kafe kabin pertama di Indonesia. Kabarnya sebegitu. Nah, untuk mendengar lebih lanjut dari sisi kualitas dan juga bagaimana sepak terjangnya, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Sugi Reski, selaku founder dari Ubits. Halo Pak. Ya, Yes, selamat selamat datang, datang sudah bro. mampir ke studio Thank you. kita. Thank you Pak Sugi. Jadi, saya dengar juga tadi ya, memang ini yang pertama Pak Sugi ya, di Indonesia untuk konsepnya kafe kabin gitu ya. Yes. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut nih Pak Sugi, kita bisa kenalan dulu ke teman-teman Bizarian semua. Pak Sugi ini seperti apa sih sepak terjangnya dan background-nya juga untuk kita kenalan ke teman-teman. Silakan Pak Sugi. Oke, thank you Pak Vincent atas waktunya Pak. Yes. Jadi perkenalkan nih untuk teman-teman semua, nama saya Sugi Reski. Saya adalah founder dari Ubits Cafe Cabin ya. Kebetulan latar belakang saya memang bergerak di bidang industri hiburan. Sebelumnya saya adalah founder dari Masterpiece Family Karaoke yang berdiri tahun 2013 bersama Mas Ahmad Dhani sebagai brand ambassador dari dan juga salah satu partner dari Masterpiece. Dan kemudian saya melihat berdirinya Ubits ini sebenarnya dilatar belakangi dari kebutuhan masyarakat yang saya lihat ya, di mana sekarang udah banyak kuliner yang semakin sophisticated lah dari segi tempatnya, tapi kurang didukung oleh fasilitas tempat nongkrong yang asik. Banyak juga orang yang perlu privacy, dan jadi kita menggabungkan antara kuliner dan juga hiburan. Tapi tentunya hiburannya yang positif, Pak. Oke. Jadi hiburannya itu tentunya yang untuk masyarakat pada umumnya, untuk masyarakat luas yang memiliki dampak sosial yang baik ya, karena kita tahu di Indonesia nih industri kreatif lagi luar biasa banget nih. Ya. Lagi heboh-hebohnya lah. Sangat didukung juga oleh pemerintah. Anak-anak nongkrong kalau bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif juga. Dengan adanya mereka nongkrong-nongkrong santai seperti playroom lah. Ya. Ya, seperti kita tahu kan industri-industri kreatif di luar negeri sana tuh kantor-kantornya bahkan dibikin sedemikian rupa menjadi kantor yang benar-benar nyantai tapi menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, jadi diharapkan juga dengan adanya Ubits Cafe Cabin ini itu semua teman-teman, anak-anak muda semua dalam menghibur dirinya, berkomunitas, nongkrong-nongkrong itu memiliki dampak sosial yang baik gitu. Oke. Nah, jadi bisa dibilang sebenarnya ini satu hiburan positif tadi Pak ya? Iya, betul. Oke. Jadi untuk visi misi sendiri dari Ubits ini sebenarnya pengennya seperti apa sih Pak? Dan target marketnya tadi udah disinggung anak muda, tapi sebenarnya seperti apa sih target market daripada Ubits ini Pak? Oke, untuk visi misinya Pak, visi misi kami itu untuk hiburan untuk semua. Jadi hiburan untuk warga Indonesia, untuk rakyat Indonesia yang memiliki dampak sosial yang baik ya, Ya. yang positif, yang tentunya sangat mengusung, menghargai unsur-unsur kita kan orang Timur ya, sehingga kita tahu yang semuanya yang proper lah, Ya. yang baik ya, tentunya dalam tanda kutip ya yang lebih ada unsur syariah atau halalnya. Ya. Karena kita punya target market ini sangat grassroots, dari anak-anak muda umur belasan tahun, anak-anak sekolah, sampai bahkan juga dengan kakek-kakek, nenek-nenek lah, Wah. yang ingin menghibur, mungkin jalan-jalan sama cucu-cucunya, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Mungkin dia jalan-jalan di mall, dia jalan-jalan di satu tempat keramaian,
mungkin kecapean jalan, mau nyantai sejenak, Nah. 1-2 jam mereka mau spend waktu seperti itu. Tapi boleh dibilang untuk dari segi marketnya sih 17 sampai 40 tahun lah. Oke. Kebanyakan. Oke. Di mana mereka bisa di sana mereka bisa chilling, healing ya, bisa nyantai 1-2 jam. Mereka bisa menikmati F&B Iya. karena kita menggabungkan konsep kuliner dan hiburan. Hiburan. Kulinernya itu ya makanan kekinian ya, khususnya memang kita lagi banyak produk-produk makanan-makanan yang memang yang lagi digandrungi saat inilah. Khususnya produk-produk makanan Korea. Oh, oke. Nah, kemudian juga dari segi hiburannya kita sebenarnya multi entertainment, Pak, platformnya. Jadi orang bisa di sana bisa nyantai-nyantai nonton YouTube, nonton film-film yang di streaming platform ya. Juga bisa karaokean. Karena memang jujur ngomong karena latar belakang kami memang di bidang industrial dari industri karaoke ya. Jadi memang produk kami ya untuk entertainment-nya itu selain nonton dan ini terutama juga karaoke juga sih. I see. Ya. Tapi nggak harus selalu karaoke, Pak. Kalau nobar gitu juga bisa ya, berarti ya? Ya, banyak juga bahkan yang nonton online concert nih misalnya Iya. K-pop ada yang online concert. Mereka nonton rame-rame di tempat kita. Oh, I see. Lagi ada film yang seru nih di Netflix misalnya ya. ya. Wah, itu yang lagi heboh nih kemarin-kemarin ini. Wah, mereka nonton bareng tuh. Oh, Karena I dengan see. nonton bareng itu lebih seru mereka, nggak satu arah kan. Iya. Jadi mereka bisa tukar pendapat, mereka bisa, wah pokoknya lebih seru lah. Terus juga bisa nonton YouTube, bahkan banyak juga yang kerja kelompok. Oh, gitu. Banyak yang kerja kelompok. Jadi banyak yang ya anak-anak sekolah Iya, gitu iya, kan, iya. sambil kerja kelompok, sambil enjoy, have fun mereka. Oh, oke banget ya. Jadi Iya. kan kalau yang konvensional kan cuma karaoke yang udah di setup dari sananya kan gitu kan. Betul. Dari softwarenya, tapi ini bisa lebih fleksibel ya sebenarnya ya. Yes. Oke. Tapi kalau kapasitas booth-nya itu setahu saya dulu cuma 2 orang, Pak ya? Yes. Nah, sekarang kalau cafe cabin ini berarti muat berapa orang, Pak? Dulu memang awalnya kami tuh konsepnya tuh booth kayak telepon booth Oh, ya. iya, dulu. Which is cuma 2 orang ya, maksimal 3 orang, itu pun yang orang ketiganya standing. Iya. Tapi ternyata masyarakat Indonesia tuh berbeda nih. Adat ketimuran kita tuh the more the merrier. Iya. Jadi makin rame makin seru. Yes. Kan? Jadi memang kita ngelihat mereka maunya tuh datang berempat, berlima, berenam ya. Mereka mau ada acara ulang tahun lah, reunian lah, kumpul-kumpul bareng, kerja kelompok, ya kan. Nah, jadi boleh dibilang memang 70-80% cabin kita itu isinya tuh 4, 5, 6, 7, bahkan 8 orang. Oke. Ya beberapa mungkin ya ada yang pengen santai-santai, lagi PDKT sama pacarnya, mungkin sambil pacaran, tapi kita tetap yang positif ya. Positif, Karena di cabin kita itu pintu kacanya pun besar, ya kan, dan kita punya SOP pelayanan kita pun staff kita itu juga wajib untuk say hi dalam let's say 15-20 menit, ya kan. Mungkin dia ketok pintu, nanyakan ada yang kurang kah, ada yang apa. Part of hospitality dan part of dalam tanda kutip juga untuk menjaga segala sesuatu yang supaya semuanya baik. Baik, gitu. ya. Ada CCTV juga, Pak ya dalam situ ya? Di dalamnya sih kita nggak ada CCTV, nggak ada. karena kita juga tetap menjaga privasi. Tapi yang jelas pintu kacanya itu, ya satu pintu itulah kaca semua. Oke. Ya, harusnya aman lah ya, kan ada banyak orang lewat juga di situ. Betul. Oke. Berarti konsep tadi co-entertainment itu sebenarnya yang dimaksud seperti apa sih, Pak? Co-entertainment itu maksudnya gini, karena kita kan udah digitalisasi semua. Dan Ubits ini memiliki aplikasinya sendiri, di mana dengan menggunakan aplikasinya, customer kita bisa mendownload aplikasinya kita, download aplikasi dan mempergunakan handphonenya sebagai gadget untuk beraktivitas di dalamnya, khususnya untuk memilih lagu, untuk banyak untuk dipergunakan sebagai remote lah dari handphonenya. Gitu. Nah kemudian juga di dalamnya juga kan kita co-entertainment tuh maksudnya bisa YouTube-an, bisa Netflix-an, ya, bisa juga main game. Kita juga ada siapkan PlayStation juga gitu loh. Tapi tidak di setiap cabin gitu loh. Dan sekarang kita lagi mau usung mungkin di setiap gerai kita adakan. Jadi sebenarnya di dalam situ co-entertainment selain digital juga ada board games. Jadi orang main Uno, main Monopoly, pokoknya bener-bener enjoy chilling and healing lah. Tempat nongkrong Seru-seruan lah di sana. Ya. Ada yang temannya lagi nonton. Misalnya pergi berenam nih.
3-4 orang lagi nonton film misalnya. Yang 2 mereka asik-asikannya main catur kayak main apa gitu loh. Oke. Dan karena tempatnya yang begitu instagramable ya, dan cozy banget, kita ada beanbag bisa lesehan, kita punya tempat duduk pun benchnya seperti sofa itu juga kita bisa mundurin Pak, sehingga tempatnya jadi spacious gitu loh. Oke. Jadi orang tuh benar-benar ya kita tahu lah angkringan kan orang makan di angkringan lesehan tuh rasanya lebih bersahaja, lebih bersahabat, lebih Iya. seru ya, lebih akrab gitu. Benar, Nah ini juga seperti itulah. I see. Kita bikin cabinnya itu interiornya yang beda daripada ya tempat, kalau misalnya karaoke tempat karaoke, bioskop ya tempat bioskop. Yang Oke. mana kalau tempat bioskop kan kursinya kan menghadap ke depan semua Oke. satu arah. Kalau Ya. karaoke kan bener-bener proper sofa rapi Sofa duduknya. Kalau biasanya ini gitu. kita mau tiduran kayak mau sambil loncat-loncat kayak bebas lah. Lebih casual lah ya. Casual banget, Casual banget seru ya. banget lah pokoknya. Oke. Jadi sebenarnya kalau secara bisnis model nih Pak, saya penasaran juga nih. Berarti orang itu bayarnya per jam kayak karaoke pada umumnya apa gimana Pak? Iya, nah justru ini bagusnya di Ubits ya, karena memang saya karena latar belakang dulu memang di industri hiburan untuk family seperti itu, saya melihat wah ini menarik juga karena revenue streaming kita bisa dari multiple revenue streaming, Pak. Iya. Kalau misalnya bisnis kafe atau restoran kan hanya dari makanan dan Makanan minuman. doang, iya. Nah, kalau misalnya kita di Qubits ini tentunya ya selain makanan minuman yang udah pasti, tapi mereka juga untuk masuk dalam cabin kita charge hourly lah. Hourly juga Ya, ya. jadi mereka bisa ambil paket mulai dari 30 menit, 1 jam atau 2 jam. Di dalam mereka terserah, mereka mau main game, mereka mau nonton, mereka mau cuman mau kerja kelompok atau apa. Tapi yang pasti mereka kan pasti consume makanan dan Iya, minuman. iya. Jadi selain kita charge hourly basis rate-nya, tapi juga ada kita charge juga makanan. Dan tapi untuk itu kita punya makanan dan minuman pun juga sangat terjangkau. Karena memang kita punya market itu boleh dibilang itu inilah grassroots lah ya. Grassroots, ya. Kita juga mau tamu-tamu kita, pelanggan kita yang datang itu juga nyaman dengan harganya, nyaman dengan tempatnya, nyaman dengan pelayanannya. Seperti itu sih, Pak. I see. Berarti kalau kita bicara per jamnya itu bayarnya berapa Pak? Atau ada paket-paket misalnya bundling dengan makanan atau gimana Pak? Ya, tentunya bundling dengan makanan itu ada, Pak. Oke. Tapi yang menarik ini adalah ini harganya sangat terjangkau sekali karena ada beberapa harga ya, Pak. Harga ya. Dari weekday itu kita ada harga happy hour. Jadi before kalau nggak salah dari jam 10 sampai jam 3, which is mungkin buat yang mungkin anak kuliahnya mau mulai sore gitu kan, iya, bisa nongkrong dulu situ. atau ya mungkin yang sedang pelajar yang mungkin jam 12 jam 1 udah pulang, mereka mau kerja kelompok di dalam butuh private room. Oke. Karena saya ngelihat juga di luar negeri juga banyak tuh private room yang benar-benar disewain ini. Jadi saya rasa potensi juga bagus di situ. Terus ada juga after hour. Jadi weekdays after hour. Jadi kalau misalnya weekdays jam-jam kita bilang after hour itu kurang lebih sekitar 100 ribuan, Pak, untuk 1 jam. After hour ya. Tapi kita ada setengah jamnya juga. Setengah jam kurang lebih kalau nggak salah 70.000. 70.000. Nah, tapi kalau misalnya untuk itu ada paket setengah jamnya juga. Jadi basically kita bisa jam-jamannya kalau kita hitung berempat, berlima, satu orang paling cuma 10.000 sampai 20.000 lah. Karena tadi bisa berenam sekali masuk gitu Pak ya. Yes, betul. Oke. Jadi make sense sih buat orang yang pelajar 10.000 berenam masih oke gitu. Iya. 15.000 gitu kan. Sorry, tadi maksud saya happy hour. Happy hour ya. Kalau happy hour even cheaper karena cuman let's say 50.000 mungkin bisa berlima berenam. Bisa 50-60 ribu tuh berlima berenam aja cuma 10.000 gitu, Pak. 10.000 ya benar. Kalau diambil yang 2 jam paketan tentunya lebih murah. Iya. Oke. Iya, 2 jam itu mungkin bisa sekitar 90.000. Oke. Iya. Nah ya itu menarik tuh teman-teman. Jadi karena sekarang itu kan tadi kabinnya udah bisa buat 6 gitu ya. Kemudian dia sekalian makan rame-rame juga gitu. Ngemil rame-rame, bayarnya bisa patungan gitu ya. Iya. Jadi masih terjangkau banget. Makanan kita pun juga dari segi makanan minuman itu starting dari kalau nggak salah dari 10 atau 12 ribu lah. Dan makanan pun kalau nggak salah dari sekitar 20.000 lah. I see. Jadi sangat terjangkau. Memang kita targetin market yang grassroots ya. Dan memang kan saya udah katakan tadi ini hiburan untuk semua, Pak. Semua ya. Visi misinya begitu ya. Iya. Kita kan mau menjangkau daerah-daerah juga gitu. Oke. Gitu. Tapi berarti kalau yang disiapin makanannya ada apa aja Pak jenis-jenisnya? Makanannya kalau untuk minuman kita ada Korean coffee ya, kayak Dalgona Coffee, ada Banana Coffee, ya kan. Terus Indonesian traditional snack
snacks, dari pisang goreng, cireng, wah cirengnya mantep banget Pak, Oke, pisang gorengnya. oke. Terus sampai yang western snack ya, French French fries, fries gitu ya. ya kan, ada pok-pok chicken. Oke. Nah, yang uniknya ini kita ada mie instan, tapi mie instannya itu unik. Ada mie instan ya, tentunya kita Indonesian punya very famous mie instan, kita tahu ya mereknya apa, dan juga ada Korean Oke. mie instan yang mana makannya itu di pot, di panci listrik, yang jadi bener-bener seru banget lah, dia makan bisa sambil sharing Oke. di pot itu. I Jadi see. makanya ya dari segi makanannya pun juga ada yang mengenyangkan, ada yang snack gitu. Dari minuman juga kita ada yang menyegarkan, ada juga yang kopi-kopian, dan juga ada tea seriesnya juga, ada peach tea, Oh, Korean I peach see. tea, ada lychee tea seperti Wah, itu. menarik banget, Pak. Jadi Ya. emang anak muda banget ya generasi Z gitu ya, pada Iya, iya. pada dalgona coffee apa segala macam. Tapi yang paling penting harganya terjangkau, Pak. Iya, ya itu yang paling penting ya teman-teman ya. Jadi marketnya bisa lebih luas tadi ya. Yes, yes. Oke, oke. Nah, tapi saya penasaran, Pak. Ini kan sebenarnya bisnis karaoke yang which is harus offline, ya kan? Yes. Ketika pandemi gimana, Pak, kemarin? Nah, justru menariknya pada saat pandemi kan memang kita kan khawatir gini, yang penting pada saat pandemi kita itu punya exit plan-nya. Iya, iya. Ketika kita sudah berada di tempat satu mall misalnya, bagaimana kita ini. Nah, menariknya ini Ubits ini pertama cabin-cabin dia ini semuanya portable, Pak. Jadi ketika kita rasa oh bisnisnya kita mesti vakum dulu, let's say selama berapa bulan untuk menunggu ini, kita bisa cabin-cabin ini portable, Pak. Jadi kita bisa bongkar pasang. I see. Jadi begitu dibongkar nggak rusak. Pengalaman saya pribadi dan teman-teman nih, kebetulan timnya Ubits ini adalah tim-tim yang sangat berpengalaman sekali di industri hiburan keluarga ya, Pak ya. Nah, pengalaman kami itu adalah kalau di bisnis-bisnis yang terdahulu, Pak, yang saya jalanin, once kita bikin itu satu room, itu suatu desainnya udah fix, udah nempel semua, kita nggak bisa cabut, Pak. Tapi kalau dengan Ubits ini, cabin-cabinnya yang lucu-lucu itu bisa kita copot-copotin, kita taruh dulu di workshop, kalau misalnya untuk kita survival mode ya. Artinya daripada kita buka juga tapi nggak ada orang, Iya, iya, benar. gitu loh. Nah, tapi sebenarnya waktu kita pandemi itu, dengan adanya kita bekerja sama dengan pihak royalty, royalty music, itu kita bisa mengirimkan sistem karaoke itu ke rumah, Pak. I see. Jadi kan orang kan mau terhibur di rumah kan. Iya, iya, iya. Karena digitalisasinya kami punya songbank itu sudah ada di cloud, ya kan. Nah, hiburan itu bisa kami kirim Bawa ke rumah. kirim ke rumah. Oke. Jadi seperti itu sih. Iya, iya. Jadi bisa karaokean sama keluarga tadi di rumah Di ya rumah, kan, tapi iya. pakai apa namanya fasilitasnya dari Ubits Iya, gitu ya. fasilitas dari Ubits. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, tapi berarti itu royalti segala macam dari Ubits sendiri sebagai bisnis juga bayar secara resmi gitu Pak ya? Yes. Ya, jadi memang ada aturannya ya. Dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN itu di bawah Kementerian Kemenhumkam ya. Itu memang ada aturannya untuk per cabin kita bayar berapa. Oke. Dan ya itu memang kita lapor sih. Iya memang. Oke. Berarti resmi lah Pak ya, izinnya resmi ya? Resmi. Oke. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, semuanya kita bisnisnya resmi di sini gitu ya. Kalau teman-teman mungkin udah banyak yang tertarik buat jadi investor nih Pak. Waduh, harusnya. Banyak juga pelanggan-pelanggan kita, Pak. Itu kan anak-anak muda ya. Yes. Mereka ngelihat tempat kita lumayan viral, lumayan rame. Jadi banyak juga sih yang memang kepengen sebenarnya. Cuman kan karena investasi untuk satu gerai kan cukup besar, Iya. kan. Nah, ini justru dengan BCR bisa patungan nih. Betul. Patungan aja. Patungan aja tadi Nah, ya. ini yang menarik justru. Bisnisnya kekinian, partnernya juga kekinian. Saya bosen, Pak. Partner sama yang udah tua-tua, saya mau partner sama anak muda. Anak muda. Jadi teman-teman silahkan, monggo, ini adalah kesempatan yang dibuka lebar banget gitu ya. Teman-teman 1 jutaan aja udah bisa invest. Kalau mau buka sendiri kan butuh termasuk sewa segala macam mungkin 800 juta Pak ya. Mungkin ya miliaran, 1 Miliaran lah lebih ya, gitu 1 miliar lebih gitu ya. Nah ini sekarang teman-teman bisa 1 juta aja gitu ya. Nah tapi sebelum teman-teman makin penasaran, mungkin banyak yang nanya juga, apa sih kelebihan Ubits Pak dibandingkan dengan mungkin kafe ataupun justru malah tempat karaoke yang udah banyak di pasaran Pak? Oke. Kalau dari buat customer-nya dulu nih Pak Yes. ya. Buat customer, kenapa customer mau masuk ke Cafe Cabin Ubits? Satu, tentunya privacy. Oke. Wah, gue lagi pengen asik berduaan aja misalnya sama pacar gue. Aduh, gue lagi pengen nggak mau diganggu sama teman-teman yang close loop aja nih, ring satu aja ring nih. satu aja. Kita mau heboh-hebohan, ya kan? Mau sambil kerja kelompok misalnya. Nah, itu kalau dibuat customer-nya ya. Iya. Tempat yang boleh dibilang private tapi seru. Terus kedua, kan bosen Pak.
kalau misalnya cuma nongkrong di kafe nggak ngapa-ngapain. Oh, iya, Ya iya, kan cuma iya. ngopi, ngobrol. Ujung-ujungnya apa? Masing-masing main HP sendiri, Iya, iya, iya. main game sendiri. Padahal kita duduk satu table bareng-bareng, Iya. nggak ada interaktifnya. Mhm. Nah, dengan adanya Ubits ini, mereka udah harganya terjangkau, ada fasilitasnya seperti private room, ya kan, ada private sinemanya, ada private karaoke-nya, eh, ada game-game lainnya lah di dalam board games, ya kan. Iya. Nah itu yang itu untuk customernya. Oke. Tapi kalau untuk investor nih yang nggak kalah Hmm. penting adalah kalau buat investor satu, Ubits itu memiliki multiple revenue streaming, Pak. Oke. Tadi yang saya katakan bahwa revenue kita bukan hanya dari makanan dan minuman yang kita jual, yang customer beli, tapi juga dari jam-jamannya. Iya. Ada paket setengah jam, ada paket sejam, ada paket 2 jam. Mhm. Nah, selain itu juga ada makanan dan minuman ya. Yang ketiga juga memang ke depannya karena kita ini pengen nambahin, ya tahulah Pak, kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul, biasanya pada ngapain sih kita ngumpul-ngumpul nih, ada reunian, Iya, ada iya, birthday, iya. ada let's say apa tuh, bridal shower, Mhm. ya kan, farewell party, Iya, biasanya iya, apa? iya. Mereka kan foto-foto apa segala Foto-foto, macam ya. iya, iya, Nah, iya. dengan aplikasi Ubits itu kita udah ada untuk dengan aplikasi yang di-download itu kita bisa foto-foto juga, di Oke. mana nanti mungkin di bulan 1-2 bulan lagi inilah kita akan keluar, mereka lagi hangout seru-seruan. Jadi kayak ke Dufan, Pak. Kalau kita ke Dufan Oh, kan kita lagi naik roller coaster, udah ada ya kan, cetaknya. udah ada foto tinggal nge-print di Iya, depan. iya, iya, Nah, iya. itu jadi another revenue streaming. Oke. Gitu. Selain tentunya masih banyak lagi nanti ke depannya kita lagi pikirin untuk revenue streaming lainnya. Mhm. Itu sih. Oke, Jadi oke, oke. menariknya buat kami sebagai pelaku usahanya adalah, wah ini enak banget ya. Orang udah kita giring masuk dalam cabin kita, udah dia bayar, Happy gitu ya kan. ya. Terus kedua dia makan minum juga Makan juga, bayar. iya, Pas iya. keluar masih kita suruh beli foto, Pak. Iya, iya. Gitu loh. Dan Keren, keren. enaknya apa, Pak? Bisnis ini tuh membawa kebersamaan, joyful, Yes. ya orang gembira, orang seneng, hatinya juga puas gitu Iya, kan. iya, iya. Di sana. Sehingga apa? Mereka mau repeat. Benar, benar. Dan boleh dibilang karena kita ini unik dan satu-satunya, for the time being kita nggak ada kompetitor sama sekali Oke. untuk spesifik cafe cabin, Pak Cafe ya. cabin ya. Mungkin kalau untuk karaoke keluarga ya ada lah, Banyak, bioskop iya, pasti udah banyak lah. iya, iya, iya. Tapi yang benar-benar unik ini one whole Kombinasi ya. entertainment di dalamnya Yes. semua untuk kekinian marketnya itu baru kita doang. Oke. Sehingga retensi pasarnya cukup tinggi, Pak. Oke. Boleh dikatakan let's say sekitar 30-40% member kami balik. Gitu. Apalagi kan kami kan punya aplikasi. Iya, 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 iya. Nah, setiap pengunjung yang mendownload aplikasi kami dan dia tuh akan banyak dapat benefit. Promo Ulang apa segala tahun macam, kita iya, akan iya. kasih voucher, ya kan. Terus hari raya kita akan berikan something, ya kan. Terus dia belanja akan dapat poin, poinnya bisa ditukerin Oke. segala macam dan banyak gimmick-gimmicknya lah, I see. gitu. Karena kan semuanya kalau udah menjadi member dengan aplikasi kan ibaratnya tinggal just one message away lah kita Iya, iya, tinggal iya, ini. Seperti itu sih. Oke, oke, oke. Berarti ini kita dari Ubits ini start dari tahun berapa, Pak ya? Waktu itu kita ketemu ya? Sebenarnya Ubits ini memang sebelum pandemi udah dirancang, Pak. Iya, iya, iya. Kebetulan tahun 2020 itu kami sudah mau placement di satu lokasi. Tapi ya kami juga bersyukur juga ya kalau kami udah terlanjur masuk, ya kan? Wah, itu malah lebih repot kan kami Iya, iya, kan. iya, iya. Nah, jadi boleh dikatakan 2022 awal, Pak. 2022 Bulan awal Januari ya. itu Ubits itu mulai hadir. Sekarang berarti cabangnya udah berapa, Pak? Sekarang cabangnya udah 12, Pak. Yang 12 akhir mungkin tanggal 16 ini buka yang terbaru di Cibubur nanti. Oke. Gitu loh. Dan Oke. jujur ngomong sih masih banyak banget pihak-pihak pemilik tempat ya khususnya mall-mall yang minta Ubits untuk hadir sih di Oke. mall-mall mereka gitu. Oke. Karena dinilainya sebagai entertainment yang positif, punya dampak sosial yang bagus, marketnya juga benar-benar grassroots dan kekinian banget sehingga apa, Pak? Menariknya kalau teman-teman nih nanti mungkin bisa ngelihat di Instagramnya atau di TikToknya Ubits itu very fun. Mereka tuh sangat sering sekali bikin story, bikin apa karena kan tempatnya Instagramable, Iya. activity-nya juga lucu-lucuan, ada yang wah pokoknya ada yang selengean macam-macam lah, Pak. Seru banget. Nah, itu yang juga Iya, iya, iya. mendrive kita punya social media kita itu jadi cepet dan easily viral ketika kita buka satu tempat gitu, Pak. Itu sih. Oke, oke, oke. Nah, mungkin ada juga teman-teman investor yang udah kawakan nih, Pak. Tapi mereka penasaran juga kalau kita bicara F&B kan pasti ada semacam POS-nya lah gitu, Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk yang misalkan masuk hourly gitu kita ngukurnya gimana, Pak ya? Maksudnya orang berapa lama di sana segala macam itu
sistem untuk trackingnya gimana Pak untuk omset segala Oh, macamnya? oke. Kita kebetulan ada memang untuk namanya web omset ya. Hmm, Untuk eh, khususnya tentunya nanti karena kita berpartner dengan ya, melalui B-Share, kita akan yes. berikan web omset checkingnya dengan B-Share. Oke. Jadi secara real time itu bisa dilihat, Pak. Oh, bagus tuh Ya Pak. kan, Iya, bisa iya, iya. dilihat omsetnya berapa hari Hmm, hmm, hmm. ini, sore hari nanti bisa dicek Ya, ya, berapa ya. room yang kejual gitu loh. Hmm, Jadi udah ada semua sih. oke. Kalau untuk F&B-nya juga kita pakai POS yang udah banyak dipakai oleh industri F&B lain sih. Jadi Hmm, udah ada reportnya secara real time dan secara open ya, oke, gitu. oke. Berarti ada dua Pak ya. Maksudnya ada POS yang buat hourly, ada juga yang buat makanan gitu Yes, ya. yes, Oke, yes. oke, oke. Nah, kalau kita bicara dari sisi traffic, Pak, itu gimana, Pak? Apakah ini ramenya jangan-jangan kalau weekend aja gitu ya? Jangan teman-teman khawatir nih, apakah wah jangan-jangan cuma weekend doang nih yang rame gitu. Iya, Untuk yang iya. day to day gimana, Pak? Iya, justru kenapa kita adakan pricing strategi seperti tadi, Hmm, ada happy hour yang mana sangat terjangkau sekali, hanya 60.000 untuk I 1 jam, see. Ya, ya, ya ya, kan? ya. Itu adalah salah satu strategi kami supaya membuat di hari biasa pun tetap rame, gitu. Oke. Karena secara bisnis kan tentunya weekend memang selalu hari yang paling Paling ramai, rame Pak, ya ya pasti kan? ya. Hmm. Makanya harga kita di weekend kita maintain, ya kan? Ya, Karena kan ya, dia ya. kan ya prinsipnya high demand, Iya, ya. ya kan? Kalau Benar. misalnya supply-nya kurang kan kita price kita mesti jadi lebih stabil Betul. gitu kan, I Pak ya. see. Oke. Jadi boleh katanya memang tetap selalu ramai di weekend, Pak. Karena kan availability orang untuk pergi bersama keluarga, hangout bersama teman-teman ya, apalagi hari biasa mereka kerja ya. Yes. Tapi dengan adanya pricing strategi di weekday-nya itu juga mendongkrak kita punya sales juga sih. Oke, Gitu. oke. Iya, iya, bener sih, bener sih. Jadi orang, oh murah nih, ya udah kita rame-rame ajakin Iya, teman-teman ke situ ya. iya, Iya, iya. Apalagi kalau nanti kita udah jalan nih teman-teman kan jadi investor nih, Biserian gitu ya. iya. Monggo ajakin teman-temannya Iya juga untuk dong. ngeramein dong, ya kan? Outlet Iya, sendiri nih gitu kan. betul, betul. Gokil sih. Oh, Apalagi kan nanti investor kan ya ada membership oh ada membership ininya, juga ya? membership Heeh. diskon kan, Pak. Yes, 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 Gitu loh yes. kita berikan juga gitu. Oke, Jadi ya oke. nongkrong aja di Iya, sana. nongkrong aja di outlet sendiri ini gitu ya. Iya, Iya kan? iya. Oke, oke, oke. Nah, tapi kalau kita bicara, tadi kan yang bagus-bagusnya udah, Pak, Iya. gitu ya. Sebenarnya bisnis ini tantangannya apa sih, Pak, yang terbesar yang menurut Pak Sugi, wah ini nih berbahaya sekali nih gitu ya, dan cara mengatasi seperti apa nih Pak Sugi? Tantangannya yang terbesar adalah gini, Pak. Sebenarnya karena saya kan udah pengalaman di bidang industri hiburan ya. Mhm. Industri hiburan baik itu bioskop kah atau let's say hiburan-hiburan lain seperti Karaoke karaoke. ya. Kita tahu juga kan ada juga bisnis hiburan yang seperti apa tuh ya hiburan-hiburan tempat rekreasi lah, Iya, Pak. rekreasi ya. Itu tentunya perlu waktu, Pak. Jadi Hmm. tantangan kita adalah diri kita sendiri sebenarnya. Oke, oke. Tantangan kita itu terutama ya, Pak ya, Mhm. adalah tantangan kita diri kita sendiri. Kenapa? Kitanya mesti sabar, Pak. Mhm. Kitanya nggak bisa buru-buru mau langsung tiba-tiba omset maunya langsung meledak, Mhm. begitu loh, Pak. Karena Mhm. ini lain dengan bisnis F&B karena ya Mhm. saya juga ada juga berbisnis di bidang F&B. F&B ya. Kalau bisnis F&B itu kayaknya baru buka Langsung rame gitu. langsung rame, Iya, karena bisa. kan baru buka pasti kita main diskon. Iya, iya, iya. Orang lapar setiap hari, Pak. Iya, iya, Orang benar. mesti makan sehari itu 2-3 kali, Mhm. ya kan. Nah, jadi mereka begitu ngeliat ada pilihan, wah ini ada restoran satu buka, Mhm. lagi diskon Lagi lagi, promo, iya. wah ini pilihan gua hari ini gua makan. Iya, iya, iya. Langsung tuh orang kantor, Iya, anak rame, sekolah semua, ajakin teman-temannya ibu-ibu lagi diskon semua, tuh, iya. dia lagi diskon kan. Tapi Heeh. kalau misalnya kita di bisnis hiburan seperti ini, Hmm. oh baru buka ya Ubits misalnya di satu tempat. Oke, wah gue minggu depan kayaknya mau ngumpul sama teman gue. Dia DM temennya, Hmm. guys ini ada tempat baru nih, asik kayaknya nih baru buka Oke. sini. Jadi nggak langsung Nggak langsung dia, instan gitu ya? nggak langsung instan. Tapi menariknya apa, Pak? Konsumen kita ini itu setia, Pak. Dia udah nyaman di tempatnya, dia udah tahu fasilitasnya, Iya, iya, apalagi iya. kita nggak ada kompetitornya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi balik lagi tanya tantangannya adalah ke diri sendiri. Hmm. Kita mau bersabar pelan-pelan sambil kita terus bergerilya Hmm. dalam mendatangkan customer. Jadi kita punya Oke. SPG di awal-awal gitu, Pak ya, kita buka tuh kita gerilya tuh, kita keliling tawarin voucher. Dan begini menariknya, Pak. Heeh. Coba Pak Vincent perhatikan bisnis-bisnis kayak bioskop ya Iya, iya. atau karaoke keluarga ya. Mhm.
itu sangat sustain, Pak. 10 tahun, 15 tahun coba diperhatiin dah. Iya, iya, Kalau iya. nggak kena pandemi, mereka masih hadir sampai saat ini. Iya, 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 iya. Nah, mereka 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tuh masih hadir, Pak. Mhm. Tempat karaoke di lingkungan perumahan saya, Iya, iya, iya. itu mungkin udah mau 15 tahun kemarin sebelum pandemi dia tutup. Mhm. Nah, kenapa? Karena base customer-nya udah ada, Pak. Iya, 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 iya. Base customer udah ada dan mereka kesana lagi Oh, gitu. kangen tadi, Pak ya? Iya. Oke, Nah, oke. ya banyak faktor sih selain kangen, mungkin juga udah nyaman dengan Nyaman juga, tempatnya. iya, iya. Dia udah tahu, oh udah kenal sama SPG-nya, ya kan. Apalagi sekarang udah pakai aplikasi, Pak. Dia Oh, tinggal iya, nanya, iya. Kak lagu ini udah ada belum? Oke, Kayak gitu, iya, ya iya, kan. iya. Itu Oke, sih. oke, oke, oke. Jadi Iya. kalau tantangannya kan berarti sebenarnya untuk proses tadi dan itu sudah dilewati untuk Sudah ini post lewatin. blog, Ya, untuk gitu post ya. blog. Nah, berarti berikutnya bagaimana cara supaya ini oke udah sustain jalan, gimana cara bisa nge-growth-nya? Apakah traffic ini kan tadi penting banget ya, Betul. Pak Sugi ya. Gimana Betul. caranya bisa ngeramein lagi nih dan tetap rame dan bisa sustain juga nih dalam Betul, jangka iya. panjang, Pak Sugi? Dengan banyaknya kita punya program, Pak. Contoh ya, dengan tambahan kita punya revenue streaming tadi, Mhm. dengan saya tadinya tuh kita jualan makanan, awalnya cuma makanan-makanan yang simple, Pak. Dulu belum ada kopi Korea, dulu belum ada teh Korea, Ya. ya kan, yang dicampur-campur lah pakai soda, pakai Nah, apa, ya kan, iya, ada iya, iya. namanya Ubit Signature Drink. Wih. Dulu kita cuma jualnya tuh teh botol sama mineral water, Iya, iya, iya. ya kan. Tapi dengan saya berhitung, wah 1 bulan nih di post blog aja mungkin 4.000 orang yang datang. Mhm. Bisa kebayang nggak kalau 4.000 orang itu dia spending 20.000 aja, Pak? Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, berarti kan itu 80 juta, Pak. Iya kan? Nah, Iya, iya. langsung kami berpikir, berarti kami mesti menambah produk-produk yang, kalau misalnya beli minuman ini mah gue tinggal ke warung aja ada. Iya, iya, Ya iya. kan? Nah, kita Yang bikin uniknya, satu yang ya. unik. Yes. Iya kan? Nah, kalau misalnya mau makanan ini, makanya kita mau cari makanan juga yang simple, minuman yang simple, sehingga kita tetap maintain SPG kita nggak terlalu banyak, Pak, supaya OPEX kita nggak terlalu tinggi. Iya, Seperti iya, itu. iya, iya. Jadi, satu tadi bagaimana growth-nya kan, bagaimana supaya memaintain revenue-nya supaya makin lama makin bagus, makin naik. Itu adalah dari segi produk, kita nambahin Iya. produk. Kedua juga kita juga dari segi promo, Pak. Dari segi promo, ya kita mengajaklah dari segi kita mungkin tahun depan nih kita ada rencana kita adakan kompetisi, Kompetisi. Pak. Ngonten Oh, competition, iya, iya, iya. karaoke competition, dan kan kita tahu konser-konser online itu banyak banget, Pak. Apalagi boleh dibilang Ubits ini 50%, 40 to 60% K-popers, Pak. Oke, Kita punya pelanggan. Oke, oke. Jadi pada saat ada K-pop yang di Korea lagi konser, ya kan, kita ajak mereka untuk streaming, Pak. I see. Untuk online, nonton Iya, iya. online, streaming konser, bawa-bawa apalah itu Oh, yang jadi lampu-lampu. wadahnya itu si Ubits ini Nah, ya? iya kan. Nah, jadi sebenarnya sih untuk meningkatkan growth-nya itu selain dari produk yang kita tambahin sehingga omset kita lebih, kedua adalah kita bikin program-program yang memang unik dan tidak bisa dilakukan di tempat-tempat lain, Pak. Iya, 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 iya. Gitu, itu sih. Oke. Jadi teman-teman ini menarik banget saya lihat Iya. ya, Pak Sugi. Jadi sebuah bisnis yang unik dan terus berkembang inovatif banget saya lihat. Jadi buat teman-teman yang tentunya tertarik silahkan nanti bisa langsung cek di aplikasi kita di bishare.id dan juga bisa download di Google Play dan App Store. Mungkin buat teman-teman yang baru tahu gitu ya, sekarang teman-teman bisa punya bisnis cafe cabin Ubits ini mulai di 1 jutaan aja. Jadi kapan lagi nih kita lagi buka, dan tentunya ini kesempatan terbatas gitu ya, karena cuma dalam beberapa waktu aja kita buka nih gitu ya untuk teman-teman semua. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran boleh disampaikan nih Pak Sugi, kenapa mereka harus berinvestasi join di Ubits, Pak? Oke, tentunya tadi ya saya juga berterima kasih juga nih dengan Pak Vincent ya, Yes. dengan adanya Bishare. Saya rasa lebih senang saya bekerja sama dengan Bishare di Ubits ini, karena apa? Para investor Bisharian ini kan ada dari timnya Bishare yang memantau kami. Iya, iya. Karena memang kami ini hadir untuk men-share opportunity Iya. dari investasi. Terus kedua dari segi Ubits ini khususnya yang di post blog, satu dari Ubits secara produk sendiri, Ubits itu memiliki base customer, Pak. Iya. Ubits ini memang bukan bisnis yang instan, yang langsung bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga langsung omsetnya meledak. Iya. Tapi
ini boleh saya bilang, saya selalu katakan bisnis ini naik-naik ke puncak gunung. Mhm. Dia steady, stabil terus sampai dia naik ke puncak. Oke. Dan sustainability-nya sangat panjang. Panjang. Seperti yang tadi saya katakan, bisnis di dunia hiburan yang positif ya, Iya. itu kebanyakan itu umurnya panjang lah. Mhm. 10 tahun, 15 tahun gitu. Iya. Nah, terus kedua, Ubits ini juga boleh dikatakan multi revenue streaming, Pak. Multiple revenue streaming. Bukan Iya. hanya dapat dari produk F&B-nya, tapi juga dapat dari revenue dari hourly. Mhm. Bapak kebayang kalau misalnya kita beli, let's say, satu minuman, makanan, pasti ada modalnya kan, Pak? Iya, iya, HPP iya, iya. kita sebutnya. Benar, Ya kan? benar. Tapi kalau dalam room, kita HPP kita almost zero, Pak. Oh, iya, iya, Karena iya, kan iya, semuanya kan iya. di capex. Benar, Iya benar, kan? benar. OPEX-nya udah fix, Pak. Yes. Nah, jadi bisa kebayang, satu, multiple revenue streaming yang dengan tim Ubits yang sudah berpengalaman di bidang industri hiburan untuk keluarga ya pada Iya. umumnya ya. Tapi ini lebih kekiniannya lah, style. Ini produk yang lebih kekiniannya. Saya rasa kita tahu market kita untuk Gen Y, Z, Mhm. Alpha, dan untuk middle to low income class itu kan luar biasa, Pak. Banyak banget ya. 60 to 70% daripada populasi Indonesia di Indonesia, Indonesia. Jadi bayangkan market kita itu grassroots, nggak ada habis-habisnya. Iya. Ya, jadi boleh dikatakan sustainability-nya pun akan sangat tinggi. Apalagi tadi harga jualnya kita di Ubits juga sangat-sangat terjangkau. Iya. Orang cukup nih, kita berempat, berlima, cukup 20.000, wah udah bisa enjoy, Pak. Iya, Udah bisa iya, iya. have fun secara positif ya. Yes, yes. Nah, dan saya juga yakin pasti akan didukung oleh masyarakat luas. Mhm. Dan orang tua yang anaknya mungkin mau hangout di Ubits lebih nyaman rasanya nyaman, iya, dibandingkan mungkin ke tempat lain yang mungkin banyak unsur-unsur yang ininya ya. Terus selanjutnya adalah yang paling penting untuk di Ubits ini khususnya yang di post blok Iya. itu sudah memiliki track record, sudah memiliki historical transaction, laporan keuangan yang baik, udah memiliki customer yang loyal. Iya. Nah, oleh karena itu kesempatan ini yang kami kerjasamakan melalui B-Share itu justru yang kami berikan adalah gerai pertama kami yang sudah Oke. punya historical, Pak. Yes. Jadi seperti itu sih. Oke, mantap banget nih teman-teman. Jadi ini kesempatan mungkin bisa dibilang nggak akan ada kedua kali karena Iya. ini memang outletnya yang di-share itu adalah outlet yang sudah proven teman-teman Biserian dan juga teman-teman bisa invest itu mulai dari 1 juta aja. Teman-teman kalau cek di proposalnya di sana sudah ada rinciannya, RAB-nya segala macam, Yes. lokasi titiknya di mana gitu ya. Dan secara return bisa up to 25% per tahun. Secara historical kita cek datanya, POS-nya segala macam. Waktu itu ada tim kita juga yang kunjungan langsung ke tempatnya Pak Sugi gitu. Jadi teman-teman udah bisa langsung invest dan udah merasa aman nih karena kita udah melakukan pengecekan lebih lanjut lah dari data-datanya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman buat teman-teman Biserian yang tertarik berinvestasi di dunia hiburan dan F&B dalam satu wadah sekaligus di cafe cabinnya Ubits. Ini kesempatan buat teman-teman, silahkan langsung cek di bshare.id dan juga aplikasi kita di Google Play dan App Store. Gitu. Oke, itu aja Pak Sugi. Thank you Oke. banyak nih atas waktunya dan kesempatannya udah kita bisa ngobrol-ngobrol dan mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya dan juga menambah rame lagi Ubits-nya karena makin banyak nih yang ngebantuin untuk ngepromot dan akhirnya berkunjung ke outlet Ubits juga. Iya. Oke, itu aja teman-teman. See you in the next video. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.